kejadian dimulai sebelum dendam yang dimiliki Sulis ada di dalam tubuhnya. Jadi di tahun 2014 menjadi awal luka panjang bagi Sulis. Saat itu Sulis masih remaja dan tinggal bersama orang tuanya di desa Jati. Kakak perempuannya dikenal pendiam dan jarang keluar rumah. Tidak ada yang menyangka orang yang masih memiliki hubungan keluarga justru menjadi sumber petaka. Suatu malam, kakak Sulis pulang dalam keadaan berbeda. Wajahnya pucat dan ia terus menangis di dalam kamar. Ibunya dan ayahnya kebingungan, dan saat itu ibunya mencoba menenangkan dan menanyakan apa yang terjadi pada kakak Sulis. Kakak Sulis hanya menggelengkan kepala sambil menutupi wajahnya. Namun setelah didesak, akhirnya ia berkata lirih bahwa dia diperkaos oleh Saiful Amri, dan ucapan itu membuat ayah Sulis berdiri dengan wajah penuh amarah. Sementara Sulis yang saat itu masih remaja hanya mendengar itu dan menyimpan dendam. Nama Saiful Amri bukan orang asing bagi mereka. Ia masih kerabat dekat sendiri dan sering datang ke lingkungan keluarganya. Setelah mengetahui hal tersebut, malam itu keluarga langsung mendatangi rumah Saiful Amri hingga terjadi cekcok besar antara kedua belah pihak. Saiful sempat membantah semua tuduhan dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Namun kakak Sulis terus menangis dan mencoba menceritakan kejadian yang dialaminya sebenar-benarnya. Warga mulai berdatangan karena keributan itu. Sementara Sulis hanya berdiri sambil menatap Saiful dengan tatapan yang berbeda. Keesokan harinya, kasus itu akhirnya dilaporkan ke pihak berwajib. Polisi melakukan pemeriksaan dan Saiful Amri diproses secara hukum. Setelah melalui penyidikan dan persidangan, akhirnya Saiful Amri dijatuhi hukuman penjara yang cukup ringan atas perbuatannya. Waktu terus berjalan dan akhirnya Saiful Amri pun bebas, tetapi Saiful Amri jarang kembali ke desa setelah bebas di tahun 2018. Namun bagi Sulis, setiap melihat kakaknya murung menutup dirinya dari lingkungan sekitar, rasa sakit dalam dirinya semakin tumbuh. Dendam yang awalnya hanya amarah seorang anak perlahan berubah menjadi kebencian mendalam saat ia beranjak dewasa. Jumat pagi 12 November tahun 2021, Desa Jati masih terlihat sepi saat Sulis berjalan melewati jalan kecil menuju jembatan gantung di Kecamatan Pulau Pinang di Lahat. Sekitar pukul 6.30, ia berjalan sendirian sambil membawa sajam yang biasa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Di waktu yang hampir bersamaan, Saiful Amri baru saja melintas di daerah yang sama setelah beberapa waktu jarang terlihat di desa itu. Sulis yang awalnya berjalan santai langsung berhenti ketika melihat wajah pria di depannya. Saiful juga tampak terkejut melihat Sulis yang kini sudah dewasa. Sulis menanyakan apakah Saiful masih mengingatnya. Saiful kemudian menjawab dengan berkata, "Tentu saja," sambil tertawa. Ucapan itu membuat emosi Sulis naik. Ingatan tentang kakaknya yang pernah diperkaos oleh Saiful kembali muncul dalam pikirannya. Sampai di momen dorong-mendorong antara Saiful dan Sulis terjadi di tengah jembatan tersebut. Dan keduanya pun akhirnya terlibat perkelahian sengit yang ada di atas jembatan gantung itu. Dalam pergulatan tersebut, Sulis sempat kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari sisi jembatan. Ia langsung berusaha bertahan sambil terus melawan. Situasi kembali tidak terkendali. Dalam keadaan emosi memuncak, Sulis mencabut sajam yang ada di sebelah kantongnya yang dia bawa. Tanpa banyak kata-kata, ia langsung menyerang Saiful berkali-kali. Saiful pun mencoba bertahan, namun serangan itu terus datang hingga akhirnya tubuhnya roboh di atas jembatan dengan luka parah di sekujur tubuhnya. Sulis pun melarikan diri dari lokasi tersebut dan meninggalkan tubuh Saiful yang sudah tidak bernyawa lagi. Sementara itu, di hari yang masih sama, pagi itu, suasana di sekitar jembatan gantung Desa Jati masih cukup sepi. Namun, ketenangan pagi mendadak berubah ketika salah seorang warga melihat sesuatu yang tergeletak di tengah jembatan. Mendengar teriakan tersebut, ada dua warga lain yang langsung mendekat ke tengah jembatan dan mereka menemukan tubuh seorang pria yang terlihat terkapar dan penuh luka. Bajunya dipenuhi oleh cairan merah dan tidak ada tanda-tanda pergerakan, yang berarti itu sudah mati. Salah satu warga mengetahui identitas
jasad tersebut, yaitu adalah Saiful. Warga mulai berkumpul di sekitar lokasi. Beberapa orang mencoba memastikan kondisi korban, namun Saiful Amri sudah dinyatakan tidak bernyawa pada saat itu. Luka robek dan beberapa lubang terlihat di banyak bagian tubuhnya. Mereka pun menghubungi kades setempat dan polisi terdekat. Tak lama kemudian, Kepala Desa Jati, Jadi Dermawan, datang ke lokasi bersama beberapa perangkat desa. Setelah melihat kondisi korban, ia langsung meminta warga menjauh dari area jembatan. Kabar penemuan jasad itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak warga berdatangan karena penasaran. Bagian mulai membicarakan penyebab kejadian tersebut. Ada yang mengatakan ini karena balas dendam, dan ada juga yang mengatakan ini sebuah perkelahian karena ada warga yang sempat melihat perkelahian tersebut. Tidak lama berselang, anggota Polres Lahat tiba di lokasi bersama tim identifikasi. Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono ikut memimpin pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Polisi langsung memasang garis pembatas dan mulai mengumpulkan keterangan dari warga sekitar. Seorang warga mengatakan dia tadi mau ke kebun dan pas lewat korban sudah tergeletak seperti itu. Polisi kemudian memeriksa area sekitar jembatan dan beberapa warga mengaku sempat mendengar suara keributan sebelum jasad ditemukan. Dari informasi itulah penyelidikan mulai mengarah pada seseorang yang terakhir kali terlihat berada di lokasi bersama dengan korban. Kepala Desa Jadi Dermawan ikut memberikan keterangan kepada polisi mengenai hubungan korban dengan Sulis dengan mengatakan mereka masih keluarga dan ada suatu masalah lama sejak tahun 2014. Keterangan itu menjadi petunjuk penting bagi pihak kepolisian setelah mengumpulkan seluruh informasi dari warga, dan polisi pun melakukan penyidikan lebih lanjut. Polisi mulai memburu Sulis yang diduga kuat terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut. Kapolres Lahat AKBP Gusti Hartono segera memerintahkan anggotanya untuk mencari keberadaan Sulis. Polisi juga dibantu oleh Kepala Desa Jati Jadi Dermawan serta beberapa warga setempat yang mengetahui lokasi-lokasi yang biasa didatangi oleh pelaku. Pencarian dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Beberapa warga mulai memberikan petunjuk setelah melihat Sulis berjalan seorang diri tidak lama setelah kejadian di jembatan. Tim kepolisian bergerak menuju area yang dimaksud. Tidak lama kemudian, Sulis akhirnya ditemukan sedang duduk sendirian di sebuah pondok kecil dekat perkebunan. Saat melihat polisi datang, ia hanya diam dan tidak mencoba melarikan diri. Sulis menunduk pelan lalu berdiri tanpa perlawanan. Salah satu polisi kemudian mengamankan Sajam yang masih berada tidak jauh dari lokasi tempat Sulis ditemukan. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, Sulis lebih banyak diam hingga akhirnya salah seorang petugas bertanya, kenapa Sulis melakukan hal itu? Sulis kemudian menjawab singkat bahwa Sulis tidak bisa lupa apa yang dia lakukan pada kakaknya. Sesampainya di Polres Lahat, Sulis langsung menjalani pemeriksaan intensif di hadapan penyidik dan Kapolres. Ia mengakui seluruh perbuatannya secara terbuka dan ia menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Saiful di atas jembatan membuat emosinya kembali memuncak dan dendam yang Sulis simpan dari lama memuncak saat itu juga. Kapolres AKBP Ahmad Gusti Hartono kemudian menjelaskan kepada media bahwa motif pembunuhan didasari oleh dendam lama terkait kasus pencabulan yang terjadi pada kakak pelaku pada tahun 2014. Sementara itu, pemakaman jasad Saiful Amri di tempat pemakaman umum desa dan diikuti beberapa kerabat dekat dan juga Jadi Dermawan, yaitu Kepala Desa Jati, yang tampak prihatin atas kejadian tersebut. Begitu juga dengan beberapa warga yang turut mengantarkan jenazah ke liang lahat. Beberapa bulan setelah penangkapan Sulis, proses persidangan kasus pembunuhan Saiful Amri mulai digelar di pengadilan. Di satu sisi, Sulis mengaku pertemuan itu tidak sengaja dan ia refleks mencabut pisau karena nyaris jatuh saat berkelahi. Namun di sisi lain, dendam yang ia pendam selama 7 tahun dan fakta bahwa ia membawa senjata tajam membuat dirinya terancam pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman matoy. Dari kasus ini kita belajar, kadang orang berpikir balas dendam bisa membuat hati lega karena Sulis merasa rasa dendam akan hilang ketika orang yang dianggap penyebab penderitaan menerima balasan yang setimpal. Tetapi kenyataannya, dendam justru sering menghancurkan orang yang menyimpannya paling lama. Saiful memang pernah dihukum atas perbuatannya di masa lalu, namun Sulis memilih
memelihara luka itu bertahun-tahun sampai akhirnya emosi mengambil alih hidupnya. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar menang. Satu nyawa hilang, satu masa depan ikut terkubur. Dendam memang terasa memberi kekuatan sementara, tetapi diam-diam mencuri masa depan orang yang menggenggamnya terlalu erat. Jika kalian suka dengan cerita yang admin sampaikan, mohon klik subscribe dan like-nya. Terima kasih.